Tangan manusia dalam sarung tangan hitam menyuntikkan beberapa zat ke dalam yol telur. Dan setelah beberapa menit, ia membelah menghasilkan telur yang identik pada saat yang sama di Hollywood. Walk of Fame bintang untuk pemenang Oscar Elizabeth Sparkle diresmikan waktu berlalu. Bintang memudar dan segera nama Sparkle tidak lagi bersinar terang. Dia sendiri sekarang menjadi pembawa acara TV aerobik. Meskipun usianya wanita itu bugar dan terlihat cukup baik, namun suatu hari dia pergi ke kamar kecil dan melihat bahwa kamar kecil wanita rusak. Dia memasuki kamar mandi pria di dalam bilik. Dia mendengar suara produser acara Harvey mengatakan bahwa Elizabeth sudah ketinggalan zaman. Dan acara itu membutuhkan seorang gadis muda dan seksi. Sudah waktunya bagi Sparkle untuk pensiun. Setelah semua Oscar-nya adalah satu di awal sinematografi. Dan sudah waktunya untuk memberi jalan bagi generasi muda. Elizabeth yang kesal pergi makan siang dengan produser, di mana dia dengan tertawa mengumumkan pengunduran dirinya dan pergi dengan seorang teman wanita itu, melihat seekor lalat di gelas anggurnya dan merasa tidak berdaya. Dalam perjalanan pulang, aktris itu terganggu oleh pekerja yang menurunkan papan reklamenya dan dia masuk ke kecelakaan di rumah sakit. Dokter mengenali bintang itu dan memujinya. Tetapi wanita itu mulai menangis karena semua ketenarannya sekarang telah berlalu dengan malu. Dokter mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Namun seorang perawat muda tiba-tiba mulai memeriksa punggung Elizabeth, bergumam bahwa dia sempurna untuk sebuah eksperimen. Sebelum pergi, dia menyelipkan flash drive ke sakunya dengan iklan untuk sebuah produk yang disebut Substance Elizabeth. Membaca nama produk itu ketika seorang pria tua memanggilnya. Ternyata itu adalah teman sekelasnya dulu, Fred. Dia senang melihatnya dan menawarkan untuk bertemu dan mengenang masa muda mereka. Fred menulis nomor teleponnya di secarik kertas acak, dan setelah merendamnya di genangan air, dia memberikannya kepada Elizabeth yang berpura-pura senang melihat teman lamanya. Dalam kenyataan dia jatuh ke dalam depresi berat, terutama setelah dia menemukan sebuah karangan bunga di rumah. Berterima kasih padanya karena telah menjadi bagian dari tim selama bertahun-tahun. Membaca ulang kata itu, Elizabeth memasukkan flash drive ke TV dan menonton iklan untuk sebuah zat yang suntikannya membuka kunci DNA-nya dan memulai pembelahan sel menciptakan versi lain dari dirinya sendiri. Ini adalah zat dan orang itu adalah Matrix. Dan sementara mereka adalah dua kepribadian yang berbeda, mereka masih orang yang sama, versi yang lebih baik, yang akan lebih muda, lebih cantik, dan lebih sempurna. Kedua kepribadian harus ada dalam simbiosis dan bertukar setiap 7 hari genap, selalu mengingat bahwa mereka adalah satu kesatuan. Elizabeth pergi ke bar dan melihat pasangan yang bahagia, menyadari kesepiannya. Dia kembali ke rumah. Dan setelah pikiran dan kenangan yang panjang, dia menelepon nomor yang disediakan dan memesan zat yang telah dia berikan. Nomor kotak pos, tempat dia dapat mengambil produk. Dan panggilan itu dengan cepat berakhir. Wanita itu menghabiskan malam tanpa tidur. Dan di pagi hari, dia melihat iklan di koran mencari kandidat untuk menggantikannya sebagai pembawa acara. Pada saat yang sama, ada surat di pos dengan kartu dan nomor kotak pos. Untuk zat tersebut, Elizabeth dengan tegas menuju untuk mengambil paket menggunakan kartu. Dia membuka pintu tersembunyi di sebuah bangunan tua dan menemukan unit penyimpanan dengan paket menunggunya di rumah. Elizabeth membuka kotak. Semua bahan zat dikemas rapi dalam tas dan diberi label aktivator stabilizer. Lainnya, makanan untuk Matrix makanan. Untuk lainnya, aktivator hanya perlu digunakan sekali. Tetapi, stabilizer harus diberikan setiap hari dan diambil dari sel Matrix. Yang terpenting, pasangan itu harus bahasa Indonesia. Bertukar tempat setiap 7 hari, tanpa kecuali. Dan mereka harus selalu ingat bahwa mereka adalah satu kesatuan di pagi hari. Elizabeth menghabiskan waktu lama menatap dirinya di cermin, memperhatikan tanda-tanda penuaan.
Akhirnya dia menyuntikkan aktivator 1 kali. Setelah itu, dia dikejutkan oleh rasa sakit. Yang tak tertahankan wanita itu jatuh ke lantai menggeliat kesakitan saat punggungnya terbelah. Dan dari dalam muncul versi yang lebih muda. Kepribadian baru ini secara bertahap membuatnya sadar. Dan ketika melihat ke cermin, dia melihat pantulan. Seorang gadis muda dan sangat cantik. Untuk sementara dia memberontak dalam keadaan barunya. Tetapi kemudian, dia memperhatikan tubuh Elizabeth terlebih dahulu. Gadis itu merapikannya, menjahit robekan yang mengerikan di punggungnya. Kemudian dia pergi ke tempat tidurnya di pagi hari. Gadis itu mandi. Dan tiba-tiba, dia merasa tidak enak. Badan dia mengeluarkan jarum suntik khusus dan menyuntikkan dirinya sendiri dengan stabilizer yang diambil dari tulang belakang. Matriks Elizabeth yang tidak sadar. Kemudian dia pergi ke ruang tamu senang dengan tubuh muda dan kuat barunya. Kemudian gadis itu pergi ke panggilan casting, membeli baju renang yang menggoda sepanjang jalan. Dia mengambil nama Sue dan memiliki efek yang menakjubkan pada bantuan produser. Dan akhirnya pada Harvey sendiri, Sue dipilih untuk menggantikan Elizabeth. Sebagai pembawa acara, meskipun gadis itu segera memperingatkan bahwa setiap 7 hari, dia akan pergi untuk merawat ibunya. Yang sakit ini benar-benar memenangkan Harvey, karena penonton pasti akan menyukainya. Sue mulai menikmati ketenaran yang pernah dimiliki oleh versi aslinya, namun minggu berlalu dan saatnya untuk beralih. Sue memasang tabung khusus ke lengannya yang memungkinkan zat itu mengalir segera. Elizabeth sadar sementara tubuh Sue mengalami koma. Wanita itu membersihkan dirinya dan pergi ke studio TV tempat Harvey memberinya hadiah dari kru di rumah Elizabeth, menandai hari-hari ketika dia bisa menjadi dirinya sendiri. Di kalendernya dia menghabiskan seluruh waktunya di rumah. Pada akhir minggu, dia menerima pesan tentang kumpulan zat baru yang dikirim ke kotak posnya. Setelah 7 hari mereka beralih lagi. Sue menikmati kehidupan barunya, membintangi iklan, dan bersenang-senang dalam popularitasnya yang meningkat. Tetapi, suatu hari dia mulai berpikir tentang tubuh Matrix dan mendirikan ruang rahasia di kamar mandi. Tepat saat dia menyelesaikan, tetangganya mengetuk pintu, mengeluh tentang suara dari alat-alat. Melihat Sue, pria itu langsung jatuh cinta, menawarkan bantuannya. Tetapi gadis itu membanting pintu dan menyembunyikan tubuh Elizabeth di ruang rahasia, lalu mengganti potretnya di dinding dengan potretnya sendiri. Acara Sue menjadi sangat sukses dengan penyerbuan yang melambung tinggi bagi para produser. Delight, gadis itu mulai mendapatkan teman baru dan menghadiri pesta. Suatu malam, dia membawa seorang pria muda pulang. Tetapi ketika keadaan menjadi intim, dia tiba-tiba merasa tidak enak badan dan ingat bahwa sudah waktunya untuk bertukar. Sue bergegas ke ruang rahasia dan melakukan prosedur stabilisasi tambahan. Dia menghabiskan malam dengan pria muda itu dan bertukar dengan Elizabeth lebih lambat dari yang diperlukan. Ketika Elizabeth bangun, dia menemukan ruang tamu berantakan dan tangannya terpelintir dengan asam urat. Berjuang untuk menenangkan dirinya, dia menelepon nomor penyedia zat. Tetapi mereka memberitahunya bahwa perubahan itu tidak dapat diubah dan mengingatkannya untuk tidak lupa bahwa mereka adalah satu kesatuan. Elizabeth merapikan apartemen dan kemudian melihat rekaman acara baru Sue di TV. Dia terpaksa mengakui bahwa Sue sangat cantik. Kemudian dia mendengar tetangga meminta Sue untuk berkencan, tetapi dia tidak menjawab pintu. Kemudian dia menerima sekumpulan zat baru dalam perjalanan keluar. Dia berhenti di sebuah kafe, di mana seorang lelaki tua memulai percakapan, meratapi bahwa 7 hari terlalu lama untuk menunggu. Untuk kembali ke tubuh seseorang, dia menjatuhkan kartu-kartunya. Dan di antara mereka, Elizabeth melihat kartu yang identik dengan kartu substansinya. Dia mengenali perawat muda yang menasihatinya tentang percobaan di matanya. Dia tahu bahwa dengan setiap waktu menjadi lebih sulit untuk mengingat bahwa Anda berhak untuk hidup segera. Bagian kedua benar-benar akan mulai memakannya. Elizabeth berlari pulang menabrak pacar Sue
yang tentu saja tidak mengenalinya. Tetapi ini membuatnya mengingat Fred. Dia menghubungi nomornya dan teman sekelasnya yang gembira mengatur pertemuan di sebuah kafe. Elizabeth berdandan, memakai riasan dan menyembunyikan tangannya di bawah sarung tangan. Tetapi, tiba-tiba dia melihat papan reklaim dengan Sue. Di atasnya pantulannya sendiri segera mengecewakannya, dan dia mengubah riasannya, lalu menghapusnya sepenuhnya sambil menangis. Dia merobek gaunnya dan tinggal di rumah mengabaikan panggilan Fred yang terus-menerus makan berlebihan untuk mengatasi stres dan rasa tidak amannya. Ketika tiba giliran Sue lagi, dia melangkah ke lokasi syuting dan memulai pertunjukan. Namun selama latihan dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang menonjol di bawah kulit pantatnya. Gadis itu segera menghentikan pembuatan film. Dan sementara juru kamera yang bingung mencoba memahami apa yang baru saja dia rekam, dia berlari ke kamar mandi di mana dia menemukan benjolan di pantatnya dan mengeluarkan kaki ayam goreng dari pusarnya. Dia menyadari bahwa sementara dia menjalani hidup, Elizabeth makan berlebihan di rumah. Sue sangat marah. Dia mengeluh kepada operator zat, tetapi yang dia dengar sebagai balasannya adalah, mereka menjadi 1 minggu penuh berlalu. Suatu hari Sue segera memanggil Harvey untuk mengumumkan bahwa dia akan menjadi pembawa acara baru untuk acara tahun baru mereka, puncak karirnya. Sue sangat gembira, namun dia sekarang semakin menyalahgunakan stabilizer yang menyebabkan tubuh Elizabeth menua dengan cepat. Ketika Elizabeth bangun lagi, dia mendapati dirinya tua dan jompo dengan sendi-sendi yang kaku dan rambut yang hampir seluruhnya beruban. Wanita itu memanggil operator zat dan dia menyarankan untuk mengakhiri percobaan, tetapi tidak ada cara untuk memulihkan kondisinya. Sekarang dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk menghentikan pengalaman itu, tetapi dia tidak bisa melepaskan versi kedua dirinya yang begitu cantik meskipun lututnya hampir tidak berfungsi. Dia ingat hadiah Harvey, ternyata itu adalah buku masak, dan Elizabeth melemparkan dirinya untuk mempelajari resep-resep baru. Dengan energi terbarukan sementara Sue terus mendominasi layar TV suatu hari, Elizabeth mendengar Sue menertawakannya mengejek bintang penuaan yang mendorongnya untuk makan lebih banyak. Elizabeth menjadi sangat marah, sehingga dia bersumpah untuk mengakhiri eksperimen hari untuk pertukaran tiba. Dan sekali lagi, Sue menemukan ruangan yang penuh dengan sisa makanan dan botol kosong untuk mendapatkan kemandirian dan memanfaatkan ketidakberdayaan Matrix. Sue menimbun stabilisator selama 3 bulan. Namun sehari sebelum siaran langsung acara tersebut, stabilisator habis. Sue menelepon pemasok untuk meminta lebih banyak. Tetapi dia mengatakan, Elizabeth adalah satu-satunya sumber, dan mereka perlu beralih untuk mengisi kembali persediaan. Tidak ada pilihan lain. Sue hampir tidak sadar memulai pertukaran pacarnya, mendengar suara-suara aneh yang datang dari kamar mandi. Tetapi gadis itu tidak membuka pintu, karena di dalam sekarang ada seorang wanita botak mengerikan dengan punuk cacat. Akhirnya dia berteriak padanya, dan dia lari. Elizabeth, sekarang makhluk mengerikan, memanggil operator zat dan memohon untuk mengakhiri eksperimen. Kemudian, dia keluar untuk batch terakhir. Kembali ke rumah dia, menyeret tubuh Sue ke ruang tamu, dan bersiap untuk menyuntiknya dengan serum yang akan membunuh duplikatnya. Dengan jarum suntik, siap dia melihat sekeliling menatap potret Sue untuk waktu yang lama. Dia menyadari dia tidak bisa membunuh versi mudanya. Elizabeth membawa Sue kembali ke kesadaran, melihat jarum suntik setengah kosong, dan menyadari apa yang dimaksudkan Elizabeth. Sue menjadi marah memukuli matriksnya sampai mati. Setelah itu, dia pergi ke pertunjukan tahun baru. Dia mengenakan gaun cantik, tapi tiba-tiba Sue merasa tidak enak badan dan berlari ke kamar mandi. Ternyata, dengan matriks yang mati, tubuh Sue mulai memburuk dengan cepat. Pada awalnya giginya rontok, membuatnya tidak mungkin untuk tersenyum untuk para sponsor yang sangat diinginkan Harvey. Kemudian sebuah kuku jatuh dan telinganya putus karena panik. Sue bergegas pulang di mana dia menyuntikkan dirinya sendiri.
dengan aktivator terakhir berharap untuk menciptakan versi baru dari dirinya sendiri, tetapi malah hibrida mengerikan dari kedua versi. Kostum Eliza lahir monster itu mengingat audisinya dan mencoba untuk mempercantik dirinya dengan mengenakan gaun dan topeng Elizabeth buatan sendiri sebelum menuju ke pertunjukan. Ketika dia tiba di pusat TV, dia melangkah ke panggung dan berbicara kepada penonton, tetapi topengnya jatuh. Teriakan horor memenuhi aula dan dia disebut monster. Penonton melarikan diri dengan panik dan seorang pria memenggal kepala Eliza Sue. Setelah itu, tubuhnya yang termutilasi membanjiri seluruh aula dengan darah. Sisa-sisa Eliza Sue berlari keluar studio dan keluar ke jalan. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Wajah asli Elizabeth berhasil merangkak ke bintang aktris di Walk of Fame, di mana ia mendongak, tersenyum dan mencair keesokan paginya. Genangan darah yang tersisa digosok, menghapus ingatan aktris itu. Terkadang lucu, tetapi sebagian besar menakutkan. Film ini membedah standar yang dipaksakan masyarakat pada tubuh wanita dalam mengejar kecantikan abadi. Memaksa penonton untuk merenungkan apa artinya menjadi diri sendiri dan betapa pentingnya menerima diri sendiri.